Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aku Tidak Gentar. Aku tidak gentar. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 12 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dengan rasa syukur yang sangat mendalam, kami bersyukur buat Allah yang menjadi tempat sandaran, tempat pertolongan, sumber kekuatan, tempat kami mengadu, tempat kami mengeluh, tempat kami menyampaikan segala perkara yang tidak sanggup diselesaikan oleh manusia, namun sanggup diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Aku tidak gentar, aku tidak gemetar. Bagaimana? Inilah janji Tuhan, bahwa aku tidak pernah gentar dan aku tidak pernah gemetar. Ayat 2 dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sahabat perjalanan, dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada hal-hal yang menakutkan. Beberapa waktu yang lalu, seorang sahabat seperjalanan datang kepada saya dengan anaknya. Dia seorang ibu, seorang janda yang tidak punya suami, sudah meninggal, dan memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Dari sharing yang disampaikan oleh ibu ini, ada satu perkataan yang cukup membuat saya terkejut. Kalau terjadi hal yang terburuk dalam diri saya, siapa yang akan jaga anak saya yang berkebutuhan khusus? Karena anak yang berkebutuhan khusus harus terus dilakukan pendampingan seumur hidupnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini persoalan yang membuat gentar dan gemetar dari seorang ibu. Sahabat seperjalanan pun mungkin punya ragam banyak kesulitan yang membuat hidup kita itu gentar dan gemetar menghadapi problem kesulitan dan hal-hal yang mungkin tidak jelas di masa mendatang dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menghadapi gentar dan gemetar? Alkitab mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Aku percaya dan tidak gentar. Yaitu apa? Sebuah kepercayaan penuh. Tatkala Allah menjanjikan sebuah perlindungan yang penuh, pertolongan yang penuh, kekuatan yang penuh, penyertaan yang penuh, kasih yang penuh. Namun jika tidak diiringi oleh dari diri kita, sahabat seperjalanan, kita tidak mempunyai sebuah kepercayaan yang penuh. Sebut saja berapa kepercayaan setiap sahabat seperjalanan kepada Tuhan. Mungkin setengah karena ragu-ragu, khawatir, takut, maka kepercayaannya itu tidak mengalami sebuah kepenuhan. Tatkala kita tidak percaya penuh kepada Allah, di sanalah timbul ketakutan, di sanalah timbul kekhawatiran, di sanalah kita menjadi gentar, dan di sanalah kita menjadi gemetar menghadapi problem kehidupan yang beragam, yang kalau diceritakan kepada manusia, kepada orang terdekat sekalipun, mereka mungkin tidak akan memahami pergumulan hidupmu. Kita melihat ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu dua-duanya harus penuh. Tidak boleh setengah, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh khawatir, apalagi gentar dan gemetar dan takut. Apa yang firman Tuhan katakan? Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar. Aku percaya dengan penuh. Tatkala Allah adalah Allah yang penuh di dalam segala hal. Sewaktu Allah mengasihi dengan secara penuh, tidak setengah-setengah. Sewaktu Allah mengatakan, aku akan memberi kekuatan kepada setiap sahabat seperjalanan, maka Allah akan memberi kekuatan secara penuh dan tidak setengah-setengah. Sewaktu Tuhan berjanji, aku akan melindungi, memberkati engkau, dan engkau tidak akan dibiarkan kekurangan. Anak cucumu tidak pernah dibiarkan meminta-minta roti.
Aku tidak akan memberikan ular kalau engkau meminta ikan. Aku tidak akan memberikan batu kalau engkau meminta roti. Allah akan sediakan yang terbaik. Dan Allah sewaktu berkata adalah Allah yang penuh. Allah yang memberikan segala sesuatu, ya benar dan amin. Namun persoalannya bukan di dalam Tuhan yang persoalannya. Tapi seringkali persoalan yang membuat kita gentar dan gemetar adalah pribadi kita masing-masing. Sewaktu Allah memberikan sesuatu yang secara total, secara penuh, dan Dia adalah Allah yang maha sempurna, maka tugas kita adalah kita memiliki sebuah kepercayaan yang penuh kepada Allah, sumber keselamatanku. Di dalam bagian ayat yang berikut dikatakan apa? Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat ketiga dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan. Dari mana? Dari mata air keselamatan. Kita menimba air bukan dari sumur yang bisa kering pada musim kemarau. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita membaca bagian Alkitab, satu bagian demi satu bagian, satu ayat demi satu ayat, kita bertemu dengan teguran, kita bertemu dengan janji, kita bertemu dengan peringatan, kita bertemu dengan contoh-contoh nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim, para rasul, orang-orang biasa, dari yang kaya sampai miskin, yang sehat sampai kepada yang sakit. Apa yang kita lihat di sana? Yang kita lihat adalah Allah sumber kekuatan kita. Allah digambarkan sebagai mata air kehidupan yang tidak akan membuat hidupmu mengalami kekeringan. Senantiasa tersedia pertolongannya, senantiasa tersedia berkatnya, senantiasa tersedia kekuatannya, senantiasa tersedia kesehatan yang diberikan kepada sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit. Kalau Allah itu adalah penuh dan juga Allah adalah sumber. Kalau sumber berarti saudara-saudara dan sahabat seperjalanan, sahabat seperjalanan akan selalu mengalami beberapa pengalaman tatkala saya mencari spare part untuk kendaraan motor saya. Maka harus menunggu, kadang-kadang tidak ada. Karena mengapa? Karena dia harus tunggu dari sumbernya, pabriknya. Kadang-kadang di pabrik pun hal-hal tertentu bisa terhambat. Tapi Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah pabrik daripada segala pabrik. Tuhan adalah segala sesuatu yang sangat luar biasa ada di dalam dirinya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu, aku tidak pernah akan gentar dan aku tidak pernah akan gemetar. Mengapa? Firman Tuhan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar dan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari sahabat seperjalanan mempercayai Allah tanpa ragu. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan agar senantiasa mempercayai Allah tanpa ragu, sehingga kami tidak pernah takut, tidak pernah gemetar dengan persoalan hidup yang ada. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena engkau tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang penuh di dalam mengasihi, menguatkan, memberikan berkat dan memberikan penyertaan kepada setiap sahabat seperjalanan. Shalom.